Pada tahun 1988 setelah kematian ibunya, Peter Quill muda diculik dari bumi oleh sekelompok pencuri alien dan penyelundup yang disebut Ravagers, yang dipimpin oleh Yondu Udonta. "26 tahun kemudian di planet Morak yang ditinggalkan, Quill mencuri bola misterius. Tetapi diserang oleh pasukan fanatik Kree, pemberontak Ronan the Accuser yang dipimpin oleh Koran. Meskipun Quill melarikan diri dengan orb, Yondu menemukan pencuriannya dan mengeluarkan hadiah untuk penangkapannya. Sementara Ronan mengirim pembunuh Gamora untuk mengejar orb. Ketika Quill mencoba untuk menjual orb Big Sandar ibu kota Kekaisaran Nova, Gamora menyergapnya dan mencurinya. Perkelahian pun terjadi dan menarik sepasang pemburu hadiah. Rakun roket yang dimodifikasi secara genetik serta cibernetik dan Groot humanoid seperti pohon. Petugas Nova Corps menangkap keempatnya, menahan mereka di penjara Kyln. Seorang narapidana di sana, Drax the Destroyer, mencoba membunuh Gamora karena hubungannya dengan panglima perang intergalaksi yang kuat, Thanos, dan Ronan yang membunuh keluarganya. Quill meyakinkan Drax bahwa Gamora dapat membawa Ronan kepadanya, meskipun Gamora mengungkapkan bahwa dia telah mengkhianati Ronan, tidak mau membiarkan dia menggunakan kekuatan orb. Mengetahui bahwa Gamora bermaksud menjual orb kepada kolektor Tunneler Tiffan, Quill, Rocket, Groot, dan Drax bekerja sama dengannya untuk melarikan diri dari Kyln ke kapal Quill di Milano. Ronan bertemu dengan ayah angkat Gamora, Thanos, untuk membahas pengkhianatannya. Kelompok Quill melarikan diri ke Nowhere, sebuah pos terdepan tanpa hukum di luar angkasa yang dibangun di atas kepala raksasa yang terpenggal dari Celestial. Drax yang mabuk memanggil Ronan sementara anggota kelompok lainnya bertemu Tiffan. Tiffan membuka orb mengungkapkan Power Stone, item kekuatan tak terukur yang menghancurkan semua kecuali makhluk paling kuat yang menggunakannya. Budak Tiffan. Karina meraih batu itu memicu ledakan yang menelan arsip Tiffan. Ronan tiba dan dengan mudah mengalahkan Drax. Sementara yang lain melarikan diri dengan kapal lalu dikejar oleh pengikut Ronan dan saudara angkat Gamora, Nebula. Nebula menghancurkan kapal Gamora, meninggalkannya mengambang di angkasa dan para pejuang Ronan menangkap orb tersebut. Quill menghubungi Yondu sebelum keluar dari kapal dan menyelamatkan Gamora keluar angkasa, memberinya helm untuk bertahan hidup. Lalu Yondu tiba dan mengambil pasangan itu. Rocket, Drax, dan Groot mengancam akan menyerang kapal Yondu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi Quill merundingkan gencatan senjata dan menjanjikan orb kepada Yondu. Kelompok Quill setuju bahwa menghadapi Ronan berarti kematian, tetapi mereka tidak bisa membiarkan dia menggunakan batu Infinity untuk menghancurkan galaksi.
Di kapal Ronan Aster ke-8, Ronan menekan batu di palu perangnya mengambil kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dia menghubungi Thanos mengancam akan membunuhnya setelah pertama kali menghancurkan Xandar. Benci ayah angkatnya, Nebula bersekutu dengan Ronan. Kelompok Ravagers dan Quill bergabung dengan Nova Corps untuk menghadapi Dar Aster di Xandar. Dengan kelompok Quill menerobos Dar Aster dengan Milano. Drax membunuh Korat, dan Gamora mengalahkan Nebula yang melarikan diri, tetapi kelompok itu menemukan diri mereka dikalahkan oleh kekuatan Ronan. Sampai roket menabrak kapal Ravager melalui Dar Aster. Dar Aster yang rusak mendarat di Xandar, dengan Groot mengorbankan dirinya untuk melindungi Groot. Ronan muncul dari bangkai kapal dan bersiap untuk menghancurkan Xandar. Tetapi Quill mengalihkan perhatiannya membiarkan Drax dan Rocket menghancurkan palu perang Ronan. Quill meraih batu yang terlepas dari Ronan dan dengan Gamora, Drax dan Rocket berbagi bebannya, menggunakannya untuk mengalahkan Ronan. Setelah kejadian itu, Quill menipu Yondu untuk mengambil wadah yang diduga berisi batu itu dan memberikan batu yang asli kepada Nova Corps. Saat Ravagers meninggalkan Xandar, Yondu menyatakan bahwa ternyata mereka tidak menyerahkan Quill kepada ayahnya sesuai kontrak mereka. Kelompok Quill sekarang dikenal sebagai penjaga galaksi dan catatan kriminal mereka dihapus. Lalu Quill belajar bahwa dia hanya setengah manusia. Ayahnya menjadi bagian dari spesies kuno yang tidak diketahui. Quill akhirnya membuka hadiah terakhir yang dia terima dari ibunya, sebuah kaset berisi lagu-lagu favoritnya. Penjaga pergi ke Milano yang dibangun kembali bersama, dengan potongan pohon muda pot dari Groot, yang tumbuh menjadi versi bayinya. Dalam adegan pasca kredit, Tiffan duduk di arsipnya yang hancur dengan dua pameran hidupnya kosmonot anjing dan bebek antropomorfik.